Kalau gue lagi punya uang, yang lagi diuji itu gue. Bisa nggak gue tetap dengan lu ketika gue lagi punya semuanya? Iya. Ya kan? Iya. Jadi jangan berpikir, ya gue sama lu kok nemenin lu. Enggak. Nanti ketika gue nggak punya, kalau gue udah menunjukkan gue setia sama lu, ketika gue punya uang, nanti ketika gue tidak punya uang, di situ baru ujian ke lu. Yes. Gimana cara gue membangun empire kita ke depan? Tapi lo pernah berpikir nggak sih kayak mungkinkah kita tuh harus membiarkan api-api seru dan menyenangkan romantis itu menyala dengan cara pakai effort yang kayak waktu lo masih PDKT. Dan itu penting dalam pernikahan juga. Betul. Jadi kayak dengan lo menyatakan bahwa sebagai laki-laki gitu ya, cinta gue udah berubah bentuk aja, tapi gue masih cinta. Tapi si cewek ini butuhnya ya tetap dielus-elus, tetap dilus, tetap dikasih kata-kata manis. Karena kalau menurut gue, center of your life tuh pasangan lo apalagi yang akan menikah gitu ya. Karena kan kayak trust lo ada di situ, lo menceritakan segala masalah sehari-hari lo sama pasangan lo. Kalau lo lebih memenangkan teman-teman lo atau sahabat lo dan lo kayak menomorduakan suami atau istri lo, kayak kan lo harusnya jadi tim berdua sama pasangan gitu loh. Jadi kayak kalau perlu apapun yang lo tahu, pasangan lo juga tahu. Gak ada yang di-keep gitu. Jadi kayak you against the world gitu loh. Menurut gue sih harusnya sih gitu ya, yang sehat. Nggak bisa lo jalan, gue mau jalan sendiri. Gue mau. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Fira Indira. Dan gue Bocah Mahmud. Bintang tamu kita kali ini ada Kak Marsyanda. Kak Marsyanda, best is the best. Bintang tamu yang kemarin-kemarin. Gila, udah 50 orang penontonnya studio sekecil ini loh. Bayarnya satu orang 25.000. Mewah banget podcast ini, gila sih. Rich podcast. Crazy rich podcast ya. Harga TV tahu nggak harga TV bro? Nggak usah segitu ya. Nggak usah gitu ya, betul berlebihan ya. Lampu. Nggak usah. Kak Marsyanda apa kabar? Baik banget. Kak Caca ya biasa dipanggil. Boleh Kak Caca. Ya Allah. Gua kemarin pas dikabarin kita mau podcast sama Marsyanda gitu. Gue amat sangat happy jujur. Serius ini? Karena ini ngomong karena lagi rolling aja ya? Enggak. Dari 2 minggu lalu gue udah ngomong ini. Gue sangat mengidolakan lu. Oh. Karena film lu dulu menemani masa kecil gue. Lo angkatan tahun berapa sih? Gue lahiran tahun 93. Oh. Lu? 89. Oh beda dikit kan? Iya. Jadi pas lu main film itu, gue juga lagi sekolah kan? Hari Minggu jam 7. Betul, sebelum hari Senin sekolah ya. Yes, that's correct. That's correct. Jadi gue terima kasih lo sudah mau hadir sini. Sama-sama dengan senang sangat hati. mengidolakan lo. Gue tuh ngeliat lo di FYP atau sesuatu yang kayak gitu. Iya. Lo lagi ngomongin di podcast ini, di Halo Halo, ngomongin kayak cewek independen itu akan menjadi cewek yang paling tidak independen ketika sudah bertemu dengan pasangan yang benar. Gue yang kayak, wow, ini out of the box dan bener banget. Gue kayak, yes, gue sekarang masuk ke sini, gue juga senang. Terima kasih Kak Marsyanda. Berarti kita sampai masuk ke Marsyanda, iya. Tapi lu setuju nggak dengan statement itu? Setuju banget. Kenapa? Maksud gue gini loh, apa alasan lu setuju? Apa lo independen dan lo merasa, gue sebenarnya nggak se-independen itu kok gitu? Kalau menurut gue independen dan ada kalanya gue sudah tidak mau lagi atau sedang tidak mau jadi independen kalau gue ketemu cowok yang I can rely on gitu loh. Jadi gue bisa kayak bersandar sama dia aja, dia yang memimpin, take the lead gitu. Kayak walaupun gue independen juga bisa, cuman kayak ya gue nggak mau aja ketika gue lagi berpasangan sama lo gitu jadi independen. Ciri-ciri cowok itu tuh gimana tuh? Yang kan nggak ada cowok yang memang mungkin kaya raya, cuman kita tetap memilih untuk independen, kita nggak rely on cowok itu. Maksud gue pengen tahu apa sih standar cewek yang melihat, oh dia nih orangnya gitu loh, yang gue bisa, ya udah gue taruh badan gue letakin ke pundak lu dan gue tenang gitu loh. Jujur gue blank banget ditanyain itu, mungkin karena itu sampai sekarang gue masih single kali ya. Jadi gue gak ada jawaban. Lu single gak? Iya. Oh iya? Iya. Terus apa maksudnya? Single jadi maksudnya tuh gue gak tahu kayak standarnya harusnya gimana gitu kalau kebanyakan cewek. Apalagi cewek-cewek yang sudah menemukan pasangannya dan merasa kayak, wah gue mengambil pilihan yang tepat gitu. Karena itu juga by the time juga tahu, waktu ke waktu yang membuat kita jadi akhirnya bisa ngerasain nyaman, baru tuh kita ngerasa kayak gue akhirnya bisa ngelepas sejenak apa yang di pundak gue lepas jubah kemandirian gue sejenak nih. Ya harus ngejalanin. Benar-benar setuju. Iya sih, dan ada juga yang udah ngejalanin terus kayak
Di Ternyata tahun nggak bisa. kedua dia ngerasa oh ini pasangan gue tepat buat gue. Di tahun kelima dia ngerasa ini orang gue salah banget sama dia. Iya, Di iya. tahun ke-10 ngerasa tepat lagi kayak waktu juga berpengaruh. Karena banyakan orang ketika berpasangan di tahun pertama enak, maunya gitu terus. Oke, Padahal iya. kan kondisi kan bisa merubah segala sesuatu gitu. Itu kan masalah hubungan itu kita tidak boleh berharap segala sesuatu tuh akan gitu terus. Gitu Kita terus. juga harus pelan-pelan beradaptasi gitu loh. Kalau tahun pertama kita masih merasakan enak berarti rezeki kita. Tahun kedua kita masih merasakan enak rezeki kita. Tahun ketiga ternyata sudah tidak enak, ya udah mending ini momen kita buat berkorban. Yes. Momen kita buat Effort nggak sih buat effort, adjust ke orang lain gitu loh. Iya. Jadi gue banyak bilang ke teman-teman gue, ya lu ketika lu pernikah berpasangan, lu jangan berharap segala sesuatu akan seperti yang lu mau terus gitu loh. Itu makanya mungkin banyak perceraian, banyak orang pisah gitu karena kaget akan perubahan. Padahal Suka ketika nggak terima. padahal ketika lu berkomitmen ya lo siap, perubahan itu pasti ada nggak sih? ngerti maksudnya. Iya. Ngerti maksud gue kan? Iya. Karena Jadi kita ada tanpa berhubungan juga kayak gitu kan. Ketika di pertemanan juga pasti ada perubahan change lah dari mulai kita sekolah ke kuliah, Cuman ke dunia pertemanan kerja. tuh lebih kayak nggak seintens hubungan pasangan kan. Karena kan kayak kalau pasangan kita ketemu tiap hari, kita spend time lebih banyak. Kalau temen kan paling ketemu bisa sebulan sekali, Benar, seminggu sekali. benar. Jadi lebih ada kayak Iya. ruang untuk gue menerima nih kalau lo udah berubah. Kalau Iya, pasangan tuh yang kayak berubah kita kayak langsung kita Iya. gampang bias gitu loh. Betul. Dan kalau teman itu kan tidak begitu berbekas kalau kehilangan. Iya. Berbekas juga sih kalau sahabat ya. Iya, kalau menurut sahabat gue. berbekas, Iya. cuman maksud gua itu akan ada fasenya di mana ya udah tinggal Kita kenangan mengerti, gitu iya. loh. Iya sih. Tinggal kenangan, tapi kalau pasangan atau enggak keluarga gitu, itu kan pasti lebih berbekas yang lu Karena akan ada attachment. Iya, kan nggak akan mungkin orang kayak lu bersahabat sama siapa terus udah berpisah selama 5 tahun. Ini kan dulu mantan sahabatnya si ini gitu setelah 5 tahun. Jarang banget kan. Nggak ada asosiasi Nggak ada itu, asosiasinya itu. tuh. Cuman kalau misalkan pasangan kan pasti ada yang Mantan pacar. oh dia mantan istrinya ini, dia mantan Iya, pacarnya benar. ini, itu pasti selalu ada gitu. Ya, benar Makanya juga ya. gue sangat tidak setuju ketika orang sebegitu membela pertemanan di atas hubungan. Nah, gue juga nggak setuju sebenarnya. Banyak Kenapa? banget. Dan Pak. banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Jadi banyak orang ketika lebih mengorbankan pasangannya untuk membela temannya gitu loh. Teman-teman segengnya. Karena kalau menurut gue, center of your life tuh pasangan lo. Pasangan lo apalagi yang akan menikah gitu ya. Karena kan kayak trust lo ada di situ, lo menceritakan segala masalah sehari-hari lo sama pasangan lo. Betul. Kalau lo lebih memenangkan teman-teman lo atau sahabat lo dan lo kayak menomorduakan suami atau istri lo kayak kan lo harusnya jadi tim berdua sama pasangan gitu loh. Jadi kayak kalau perlu apapun yang lo tahu, pasangan lo juga tahu. Betul. Gak ada yang dikip gitu. Jadi kayak Iya. you against the world gitu loh. Iya. Menurut gue sih harusnya sih gitu ya, benar. yang sehat. Nggak bisa lu jalan, gue mau jalan sendiri. Iya. Gue mau pasangan gue, lu kalau mau sama gue lo harus terima teman-teman gue. Ya. Itu hal-hal yang suka gue denger yang kayak apaan sih, nggak jelas gitu loh. Ya lu sama gue gitu loh. Mungkin terkadang lebih ke bukan terima teman-temannya lagi, lebih ke personalitinya dia gini, lu jangan mengelak atau kayak gimana ya bahasanya. Kayak Netral misalnya, aja iya netral gitu aja, sih. jangan jadinya lu nggak demen. Terus biasanya kan kadang suka pasangan kita yang melarang kita gitu kan. Gua biasa-biasa aja dengan temenan sama orang-orang yang begini gitu misalnya. Tapi ketika pasangan gua nggak suka, dia akan bilang kayak, ya lu kalau bisa jangan temenan sama dia deh. Lah kenapa orang gue Itu agak nyaman? bingung sih ya. Gitu, Kalau ya kan? gue paling bingung kalau pasangan gue nggak suka sama misalnya sahabat gue atau sahabat gue nggak suka sama pasangan gue itu gue paling dilema. Karena bingung banget kayak oh Iya, my god iya. dua-duanya nih gue care about dua-duanya nih orang paling penting dalam hidup gue terus kayak saling nggak suka. Oh please Kalau jangan gue, kayak gitu. kalau gue gini, misalkan pasangan gue punya sahabat yang benar-benar sahabat banget gitu loh. Terus pasangan gue tidak suka sama sahabat gue. Gue posisi yang pergolakan pertama itu pasti menghargai pasangan gue. Tapi tidak meninggalkan teman gue. Iya. Jadi gue berusaha segimana mungkin gue menjaga pertemanan gue sama sahabat gue ini. Gue akan keep kontak. Cuman gue tidak akan membahas tentang sahabat gue ini ke pasangan gue. Dan gue tidak akan memaksa pasangan gue ini untuk bertemu. Iya. Cuman gue akan menceritakan ke pasangan gue, sahabat gue ini sangat berpengaruh loh di hidup gue. That's nice. Sahabat gue ini membantu gue loh dalam hidup gue. Cuman karena lu tidak suka sama beliau gitu, satu dan lain hal, ya udah nggak masalah. Dan gue tidak akan membenci pasangan gue atau ngejudge. Ya lu kenapa nggak suka, dia kan sahabat gue gini, nggak. Ya. Menurut gue itu nggak fair buat pasangan gue gitu loh. Ya gue akan tetap jalanin hubungan gue dengan pasangan gue, tetapi di satu sisi gue juga menjalin hubungan gue dengan sahabat gue, gitu. Tapi ada caranya. Tapi ada caranya. Iya, Udah gue sama intensitasnya lu, juga gue sama agak lu kurang. gitu loh. Itu Tapi bijak kalau sih. dibalik, sahabat gue yang nggak suka sama pasangan gue, itu nggak bisa.
itu gue merasa tidak punya nggak punya kewenangan untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu, karena ya udah kita sahabatan aja. Itu not your business gitu. Not my business gitu loh. Itu kalau gue seperti itu sih. Iya. Tapi Kak, kan kita dapat dari tim kita, kamu sekarang udah mulai fokus ke wellness. Wellness apa sih Kak? Apa sih? Wellness. Apa sih? Maksudnya? Ngambil kelas program. Enggak, jadi kemarin itu gue abis, dari kita ngomongin gue lo atau aku kamu sih sebenarnya? Apa aja lah. Kalau aku biasanya ente. Iya. Oke. Dan rata-rata ngikut tuh bintang tamu kita. Jadi kemarin gue itu abis dari US sebulan dan di sana gue ngambil retreat namanya Darkness Retreat. Itu di mana 4 malam 3 hari gue berada dalam ruangan gelap. Jadi gue bisa meditasi. Dan gue cuman spend the whole time itu gue sama diri gue sendiri, sama pikiran gue, sama ketakutan-ketakutan gue, dan gue healing semua itu. Gue menemukan kayak ketakutan terdalam gue tuh apa, pattern pola-pola yang ada dalam hubungan-hubungan gue ketika berpasangan itu seperti apa, datangnya dari mana akar masalahnya itu ditemukan, terus kayak di healing gitu. Terus sama yang kedua gue juga habis ngambil sertifikasi Crystal Singing Bowl yang kayak gitu loh. Gue ngambil itu juga, terus gue juga ngambil. Emang itu ada sertifikasinya Kak? Ada sertifikasinya, jadi gue bisa kayak praktek dan jadi professional singing bowl practitioner. Itu biasanya dia bukan lebih ke agamis ya, ada agama tertentu? Enggak sama sekali. Jadi kalau ini tuh kayak dia bisa nyambung ke misalnya throat chakra, atau enggak bisa kayak nyambung, misalnya ada permasalahan pencernaan, atau enggak ada emotional issue, dia bisa membantu dengan itu, bisa dari untuk kayak suaranya? Untuk relaxing aja dari suaranya. Kita tiduran kan? aja sebelah yang main, itu kayak dia nge-grounding, bikin kita lebih relax gitu juga bisa. Pantesan gue berapa kali lihat orang lagi gini terus kayak nanti pelan gitu kan jalannya, terus lama-lama. Dan ngomong-ngomong soal wellness sama relationship itu nyambung banget. Yang gue tuh tiba-tiba kepikiran aja. Gue pernah waktu itu ngebaca kalau pasangan lo akan tahu kalau pasangan yang lo baru deket ini tepat buat lo ketika mereka menenangkan nervous system lo. Bukannya lo yang kayak excited, yang kayak aduh butterfly nih perutnya berasa kayak ada gerecek-gerecek kayak yang kayak gemes, bukan yang kayak gitu. Yang sehat adalah ketika lo sama nih pasangan, lo ngerasa tenang, lo ngerasa kayak kok gue calm ya gitu. Itu katanya malah lebih sehat untuk wellness lo. Jadi orang yang mendukung your wellness itu adalah orang yang tepat buat lo. Nyambung-nyambungin aja ya. Nah, cara taunya? Lo akan ngerasain. Itu muncul dengan sendirinya muncul aja. Dengan sendirinya. Cuman lo dan aware apa enggak, lo menyadari itu apa enggak gitu kan. Dan kelihatannya kan dari kayak komunikasi kan, ketika lo ngasih tahu dia sesuatu yang penting, dia responnya gimana. Ketika dia komunikasi kalau tentang sesuatu yang baru, yang wow, yang ternyata gitu lo gimana. Jadi dari dua belah pihak membangun itu gitu loh. Benar, setuju. Iya. Nah kalau yang tadi di US itu tuh ada juga nggak sih Kak di Indonesia sebetulnya terapi kayak gitu? Katanya sih tahun depan mau dibikin Darkness Retreat di Bali kata temen gue, tapi nggak tahu. Sampai sekarang belum ada sih. Sejauh ini masih di luar. Dan ada yang di Bali singing bowl juga, tapi yang Tibetan yang warnanya emas itu ada di Bali. Itu gue kenal sama yang ngajar juga sih, teman juga. Tapi pas lo balik sekarang yang lo rasain perbedaannya? Iya. Berbeda, itu bener-bener proses yang gila, transformatif banget karena gue banyak menemukan big part of me yang perlu gue proses kan. Terus udah gitu kayak honestly sampai sini gue tetap sibuk dengan pekerjaan. Terus jadi gue belum memproses sampai gue berada di titik dimana I need to take a break beberapa waktu untuk kayak memproses semua itu. Ada gue journaling, gue kayak ingat-ingat kemarin gue tuh menemukan relationship pattern ini akarnya dari kayak hubungan gue dengan orang tua gue yang nyambung ke pasangan gue yang kayak gitu-gitu. Jadi terus jadinya nyambungnya ke anak juga karena kan kayak trauma apapun yang kita punya yang belum sembuh itu tuh kita kalau kita nggak healing dan kita nggak proses itu kita akan buang getahnya ke anak kita dan pasangan kita sebenarnya. Jadi karena mereka kayak orang yang paling deket sama kita kan, dan kita kayak ngerasa mereka akan nerima gue kayak kondisi apapun gitu kan. Ngerasa safety zone aja, padahal belum tentu kan. Gitu. Padahal kayak mereka yang ngerasain getahnya yang nggak enak gitu kan. Dan lo tau gak sih kayak misalnya dalam keluarga atau dalam suami istri atau apapun itu, orang yang paling dianggap sama lainnya tuh toxic, orang yang paling kayak dia tuh kita semua itu benci sama dia tapi kita harus tetap jagain dia gitu. Itu biasanya adalah orang yang paling suffering di dalam sistem family system itu. Ngerti masuk akal nggak? Misalnya kayak gue punya hubungan buruk sama bokap.
Jadi Misalnya misalnya gitu. gini, gue kan pernah ngambil diploma hipnoterapi. Oh, oke. Itu udah lama 2013. Anyway, pernah ada salah satu orang peserta, murid juga gitu, dia cerita, dia itu suka mukul anaknya yang cowok umur 10 tahun, anaknya. Terus udah gitu pas dia di hipnoterapi, dia ngeliat diri dia sendiri, waktu dia kecil, dia tuh sering juga dipukulin. Terus dia bilang, gue tuh nggak masuk akal kalau ngeliat anak umur 10 tahun dan itu kayak sedarah daging sama gue, harusnya dia dipukulin. Normalnya di Iya, otak gue iya. tuh gitu. Oh, iya. Jadi gue Jadi kayak gue harus turun-temurun. meng-create ulang experience Apa yang sama buat si makhluk yang 10 tahun yang kayak gue lagi bentuknya. Jadi dia harus dipukulin juga. Jadi kan ini bapak kan sebenarnya kan dibenci pasti sama anaknya, mungkin sama istrinya juga nggak berdaya ngadepin dia, tapi kayak dia juga suffering dan itu belum sembuh. Oke. Gitu, itu menarik banget sih. Tapi mungkin ya, kalau yang tadi lo bilang, mungkin gue pernah dengar juga tujuan dia mukulin itu adalah karena orang-orang tua zaman dulu bilangnya adalah gue juga dipukulin, tuh contohnya gue jadi. Iya kan? Yang kuno-kuno gitu kan. Iya. Mereka Nggak ada tuh yang bilang kayak, oh that's abuse, nggak ada tuh istilah Iya, abuse. nggak ada. Menurut gue itu ya harus di stop, bener kata lo. Nggak ada satupun orang, mau dia anak kita, mau pasangan kita, yang berhak untuk menerima trauma kita sih, menjadi penanggung jawab trauma kita. Karena kita dilahirkan di dunia ini tidak sama sekali ada titipan, ada PR untuk menanggung trauma seseorang. Iya. Kita dilahirkan untuk berbuat baik aja gitu loh, untuk hidup dengan baik. Karena kita nggak pernah kan dilahirin, oh nanti lo akan harus memegang trauma pasangan lo. Jadi menurut gua respect sama apa yang lo lakukan, cara lo berdamai sama diri lo, cara lo menyembuhkan diri lo. Karena ya kita harus selesai sama diri kita dulu nggak sih sebelum kita menyatu sama orang lain. Tapi lo ngebayangin gak sih, misalnya nih ya, lo udah punya anak belum? Belum, baru mau nikah dia. Oke. Kawin Nah, lo bayangin nggak lo udah ngeberesin nih semua masalah trauma lo udah proses dengan konseling lah, dengan apapun, dengan journaling, bla 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 bla. Tapi terus anak lo lahir nih, terus lo menyadari bahwa wow, gue udah ngelewatin segitu banyak proses wellness dan healing. Tapi ternyata emang kodratnya anak gue tuh punya porsi pain-nya sendiri. Jadi mau nggak mau anak kita akan tetap punya porsinya. Iya, pasti. Dan itu di luar kuasa kita. Dan gue Iya. baru menyadari itu sekarang Iya, kayak iya. gue kan udah memproses semua banyak trauma Kita batin tidak bisa gue tuh. menghindari itu. Iya, gue udah memproses dari sebelum nikah malahan kan. Terus gue kayak menyadari gila ya, I cannot do anything. Anak gue nggak akan mungkin jadi seseorang yang pain free Nggak bisa. karena gue udah healing. Iya benar. Iya. Ya dia akan tetap punya porsinya untuk dia jalanin gitu. Benar. Dan dia harus lewatin itu juga Kita dengan nggak cara berdaya. dia. Iya. Dengan dan cara itu- dia. Iya, dengan Karena kita cara melewati itu dengan cara kita sendiri. Nah, Iya, benar sebelum kita sih. lebih jauh ke sana, kita juga mau ngasih tau terima kasih untuk Batavia dan juga Batavia Hikeball yang udah nge-support episode kita kali ini. Karena obrolan kita tuh udah mulai mendalam ya teman-teman, jadi kita Yoi. harus coba sambil cheers. Batavia Kita akan cobain Hikeball. Batavia Hikeball. Nah, Batavia Hikeball ini cara minumnya itu bisa dicampur sama Batavia whiskey-nya guys. Tapi kalau lu minum langsung juga nggak apa-apa sih. Kalau gue biasanya murni aja ya. Bocem biasanya itu kan. Mau dong? Mau ini? Belum nyobain highball. Oh, iya, betul. Iya. Episode sebelumnya kan gue nggak highball. Oke. Ya kan gua berarti pemain gue- ball. Apa boleh? Iya, jadi Kenapa highball. jadi gitu sih, Cum? Yoi. Nah ini kita coba mix sama Batavia whiskey-nya ya. Jadi teman-teman kalau mau cobain lebih enak sih jadinya. Mantap nih. Seger nih. Boleh ya? Kaca center nonton timnas. Kenapa jadi ke sana? Jauh banget. Nah aja nanya Kita aja cheers siapa dulu. tahu aja. Nyambung Thank you banget. Batavia. Lanjut. Thank you. Agak-agak ya. Tiba-tiba ke timnas dia ya kak ya. Ya nggak ada yang tahu. Jadi lu mau nikah? Mau gue. Oh wow. Cuman ya masih banyak hal yang harus dipersiapkan, masih banyak. Gue kalau yakin gue udah yakin kak. Cuman kemarin itu gue Gue sempet duduk gini. sila gitu nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa Santai banget, sih? nggak apa-apa. Lu Aku mau lagi kayak happy nih gimana? episode ini karena Bocung kerja banget. Thank you. Lanjut. Soalnya masuk gue obrolannya. Iya. Iya. Gue lebih kenal Gimana, memperhatikan aja. gimana? Sebenarnya gini, dulu tuh gue sempet ada kayak nanti kalau nikah begini, nanti kalau nikah begini, nanti kalau nikah begini. Banyaklah keraguan-keraguan. Sampai akhirnya gue berpikir, ini kalau misalkan gue terus ngikutin keraguan gue, terus ngikutin ketakutan gue nggak akan maju selangkah pun. Oke. Akhirnya gue berpikir gini, oke, berarti permasalahan cuma satu. Gua mencoba menjadi yang terbaik, sama jangan sampai pasangan gua menjadi korban atau penampung yang menanggung trauma gue di masa Samsak lalu. lo gitu ya? Iya, nggak boleh jadi samsak Tapi gua. mungkin Apa juga- yang sudah gue lewati, apa yang mengalami gua, misalkan gua maunya lu jangan keluar rumah karena gue pernah diselingkuhin sama cewek yang begini, ya itu bukan urusan dia. Iya. Gitu loh. Iya, itu trauma lo yang masih lo trauma bawa. gue atau enggak misalnya pasangan gue, aduh gue takut nih nikah nih soalnya gue dulu dipukulin gitu. Ya itu bukan, lu tidak bisa blaming Put it on you. put it on me gitu loh. Ya
Maksud gue sebelum lu selesai dengan diri lo, gue selesai dengan diri gue, kita masuk ke part yang baru, gue orang baru, lo orang baru gitu loh. Kita jangan ada tinta sedikit pun dari masa lalu kita bawa ke sini Itu gitu. sehat banget. Itu yang sehat. Itu yang gue coba untuk gimana ya cara nerapin ini ya gitu loh. Ya. Karena sebenarnya mungkin keraguan-keraguan itu muncul karena kita terlalu banyak mendengar dari orang lain. Mendengar dan warna pernah mengalami juga mengalami. Sebenarnya gini, ketika misalkan pasangan lo, aduh gue trauma nih, dulu tuh gue begini. Ya pasti kan kita ada, lu jangan sampai, misalkan pasangan lu cuman gini aja deh. Dulu tuh gue pernah dipukulin sama pasangan gue gitu. Lu tuh jangan sampai kayak gitu ya, gue takut lo kayak gitu. Itu pun udah nggak enak gitu loh. Itu udah memproyeksikan. Itu udah memproyeksikan suatu gitu loh. Jadi kayak janganlah, mendingan lu selesai dulu. Selesai dulu sama masa lalu lu, baru lu masuk. Lu buka pintu ke lembaran baru. Karena yang tadi gue bilang, tidak satu orang pun bertanggung jawab atas masa lalu sama keluarga lu. Bukan cuma sama pasangan masa lalu lo ya. Sama keluarga lu. Karena lu kan bangun keluarga baru. Lu tidak bisa membawa luka atau kejelekan di keluarga inti lo ke rumah ini gitu loh. Itu nggak bisa. Itu dapur yang beda. Itu dapur yang beda gitu loh. Atau enggak kebiasaan pun menurut gue nggak bisa. Gue biasa diperlakukan kayak gini, di keluarga gue biasa kayak gini. Jadi lu mau gimana? Gue kayak gini, orang nggak bisa menurut gue. Dan teman-teman yang kayak tadi awal lo bilang itu juga penting banget sih. Jadi ada kultur di mana kayak kalau gue lihat tuh kebanyakan cewek-cewek ya, kalau cowok-cowok nggak melakukan ini. Jadi cewek-cewek tuh melakukan yang namanya man bashing. Jadi mereka tuh kayak ngumpul sama teman-teman segengnya buat ngejelekin pasangannya. Jadi banyak. Iya bener kan? Banyak. Kayak ngomongin laki gue kerjaannya apa, pokoknya yang hal-hal yang negatif dari pasangan si cewek ini, which is suaminya dia atau pacarnya, biasanya udah jadi suami sih yang kayak gitu. Nah terus gitu teman-temannya tuh yang kayak mendukung saling ngejelekin pasangannya masing-masing juga dalam satu grup yang lagi ngobrol itu. Nah itu tuh kultur yang sangat toxic menurut gue. Dan kayak gue nggak ngikutin kalau ada yang kayak gitu. Karena menurut gue kayak lo sama pasangan lo harusnya jadi satu tim bersama gitu. Betul. Nah, Itu kayak setuju. kalau lo nunjukin ke orang lain lo nggak respect sama pasangan lo, maka orang lain juga nggak akan respect sama pasangan lo. Benar. Dan itu bahaya. Banyak tahu cewek-cewek misalnya kayak ngumpul gitu terus kayak laki gue lagi marah-marah mulu nih, minta pulang mulu lah, gue disuruh ini lagi. Terus kayak banyak dan temennya tiba-tiba ngetawa, merespon, tiba-tiba dia ini juga nge-blaming ceritanya dia juga gitu. Gue selalu percaya gini sih, dan gue belum ngomong sih sama pasangan gue, cuman gue berencana suatu hari nanti gue akan ngomong gitu. Menurut gue ketika misalkan gue punya cewek nih, kalau lu mau menikah sama gue mau lu memastikan lu tuh number one big fans gue. Lu harus jadi orang paling mengidolakan gue gitu loh. Jadi dari situ, maksud gue bukannya gue narsistik ya. Maksudnya jadi cheerleader nomor satu. Iya, cheerleader nomor satu gue gitu loh. Ketika gue mendapatkan apapun, gue achieve apapun, dan lu hebat ya, gue aja nggak bisa kayak gitu. Itu nggak sehat menurut gue. Kalau cewek yang ngomong gitu? Iya. Siapapun. Oke. Lo hebat ya, gue aja nggak bisa kayak gitu. Iya, jadi kayak. Itu nggak sehat. Menurut gue nggak sehat. Maksud gue gini, lebih ke jadi iri-irian. Kompetisi. Iya. Menurut gue di dalam hubungan itu tidak bisa ada kompetisi. Itu sangat akan, ya menurut gue ketika laki-laki lo mendapatkan sesuatu, lo tuh harus rasain tuh kayak lo yang mendapatkan. Karena kalau pasangan gue dapat hal sekecil apapun, yang gue nggak bisa dapat gitu loh. Dan gue tahu gue nggak bisa dapat itu. Gue happy-nya tuh melebihi melebihi kalau seakan-akan gue yang dapat. Dan kalau ketika dia sakit, lu lebih sakit. Gue lebih sakit dari apa yang anjing cewek gue sakit lagi, kesian ya. Atau dia kemarin tiba-tiba di kerjaannya lagi berantakan, terus cerita sama gue stres, lu juga jadi kayak jadi kayak nggak tega juga gitu. Satu gitu ya, gue jadi satu. Iya, kalau gue lebih ke menyambut sesuatu, menyambut kebahagiaan sih. Jadi gue ketika lo mau berpasangan, lo harus memastikan lu tuh number one big fans gue dan gue number one big fans lo. Jadi apapun karya yang lo hasilkan, baik lo cuman masukin sarung bantal ke bantal aja, gue kayak anjir lo keren banget gitu loh. Gue bangga gitu, dan apapun yang gue dapet, lo harus bangga dengan itu gitu. Itu baru lo bisa berjalan beriringan gitu loh. Nggak bisa kalau misalkan ada iri-irian, ada kayak oh gue nggak bisa nih, lo hebat banget, gue nggak hebat gitu. Kapan ya gue bisa? Nggak bisa kayak gitu menurut gue. Nggak mungkin jadi kayak kesatuan kan, kayak union tuh nggak bakal terjadi. Ya karena kan sebenarnya berhubungan itu konteksnya belajar seumur hidup kan. Gue berkali-kali bilang, gue juga dapat ini dari salah satu komika juga yang bilang kalau emang pernikahan tuh cuma untuk orang-orang yang berani.
Karena di dalam pernikahan itu ya pembelajaran hidup paling real tuh di situ nanti. Dan jalan terus gitu nggak sih pembelajarannya selama lo masih memutuskan dalam pernikahan Lu ya? nggak ada break. Umur nggak peduli nggak apa. ada Nggak ada break. Bener banget Lu sih. nggak ada break. Tiba-tiba lu naik, lu juga harus ngerti bahwa naik lu tuh nggak cuma tentang bahagianya, si bahagianya juga harus lu pelajarin untuk ngambil point of view untuk bisa bertahannya seperti apa. Dan ketika pertahanan itu runtuh, lu mesti ngerti siklus itu lagi. Ketika down di bawah juga lu mesti tahu siklus itu lagi, pembelajaran untuk nggak kena kayak gitu lagi. Itu tuh panjang. Terlalu luas lah kalau kita bahas pernikahan itu, kayak nggak cuman Nggak ada jalan muter balik. ya kita nikah, kita resepsi gede-gedean, semua orang tahu kita nikah, semua orang nyelamatin, nggak itu doang gitu loh. Iya. Dan banyak kan orang Itu baru ngelihatnya H-1 bahkan ya kayaknya ya. Dan rata-rata orang tuh kalau ngomongin pernikahan ya selalu bahasnya gini, iya nanti kita nikah, nanti biar kita tetap solid, kita sebulan sekali liburan ya. Oh, kayak Iya. date night seminggu sekali. ada waktu contohnya. berdua. Yang dibahas tuh hal itunya terus. Oke. Kenapa nggak pernah dibahas? Nanti kalau misalkan Ada masalah ada gimana? masalah gimana? Nanti kalau misalkan lu, dan itu biasanya ketika mulai bahas itu pasti berantem. Ya kan? Ya makanya dasarnya dari pacaran tuh mulai dibiasakan hard conversation tuh gue seneng banget sih. Bagus sih itu. Kayak itu dikasih tahu sama Bang Zari Hendrik. Zari Hendrik tuh pernah ngomong soal hard conversation Hard itu. conversation itu bagus banget. Jadi emang dari karena kan kita nikah nggak kayak orang dulu ya Kak, yang kayak dijodohin terus tiba-tiba lu ketemu lamaran bla bla bla, enggak kan. Sekarang kan ada prosesnya tuh. Entah lu kenalan dulu, lu ada PDKT-nya, lu berpacaran dulu. Nah, dari proses itu seharusnya udah dibiasakan tuh si hard conversation itu. Supaya lo tahu reaksi pasangan lo Betul. gimana, kalian Iya. interaksinya satu bahkan sama lain kadang udah gimana. dibiasakan aja pas di pernikahannya itu tuh beda lagi, bisa tiba-tiba berubah. Kan banyak orang gitu ya, pas mau nikah dia berubah nih, padahal dia nggak berubah, dia udah jadi dirinya jadi dia doang. dirinya dia. Sebelumnya nggak jadi dirinya. Enggak, Iya, karena iya. kan belum saklek. Iya, ya kan? dan Belum ada rasa takut dapet. kehilangan. Iya. Iya. Ketika udah diikat kan mulai ada rasanya Iya. kan, mulai kan ngerasa bahwa oh oke, lu punya gue punya lu. Iya. Udah mulai kayak gitu. Akhirnya gue akan membuka diri gue menjadi diri gue yang apa adanya. Iya, Dan iya, kita benar. udah Ini kayak gue yang asli. Lo you're not going anywhere gitu Iya. nggak sih? Benar, Jadi kayak udah gue nunjukin diri gue yang asli Iya, ya udah benar. bodo amat. Iya, benar. Nah biasanya yang Nah itu harusnya tersinggung. pasangannya bahagia dong. Lagi gue jadi diri sendiri. Nah, Tapi yang makanya. terjadi kan tidak. Iya. Dan yang Ini banyaknya pemikiran yang tersinggung tuh menarik. perempuan Iya, atas perubahan itu. nggak. Gitu ya? Iya, menurut Nggak kan kita usah. pernah bahas ini. Iya. Jadi misalnya udah nikah kan sebelum nikah, cowok itu kan effort ya apapun. Dari dia mulai PDKT, dia pacaran tuh dia effort kan. Dia mau nih nganter jemput, misalnya nyiapin apa gitu-gitu kan. oke. Nah ketika sudah dia mau menikah, itu kan fokusnya udah bukan lagi nyenengin elunya. Tapi gimana caranya gua bisa milikin lu, nafkahin lu, dan hidupin lu selamanya. Iya, iya, Nah iya, fokus iya. dia kan dapet itu kan. Cintanya udah berubah bentuknya. Iya, cintanya udah berubah bentuknya. Setuju gue. Nah, ketika laki-laki udah jadi dirinya dia yang begitu tuh, si perempuannya ngerasa, kok lu jadi beda sih? Apa lu udah gak sayang ya? Iya. Kamu Lu cinta jarang gak sih balas sama chat aku? gua. Iya, kok kamu udah gak mau antar jemput aku sih? Ceweknya tuh yang lebih banyak tersinggung. Iya, Benar, benar. effortnya beda soalnya. Iya, kalau perempuan kan kita nih ya, misalnya lagi berantem sama pasangan kita gitu, tetap aja makan mah kita siapin. Walaupun kita nggak ngobrol ya sama dia. Bener. Agak lumayan konsisten Beda kan. ya, beda Sedangkan cewek kalau cowok. sedangkan kalau laki-laki kan berubahnya kelihatan banget tuh, langsung ada kita bilangin dia nggak peduli padahal uang bulanan masuk mulu. Secara logik kan gitu kan. Nah, itu tuh banyak orang nggak terbiasa dengan fase-fase itu. Iya. Tapi gue setuju sih karena gue setuju Bukan dengan cintanya kalimat, hilang. gue setuju dengan bentuk cinta yang berubah. Iya. Bukan Bentuk cinta cintanya yang berubah. hilang. Karena benar kata Firda, gue juga sebagai laki-laki gitu dulu kayak gue semua gue usahain lah, mau kemana, mau ngapain, mau begini, mau pokoknya seru gue bilang. Terus gue pernah bilang sama cewek gue bilang jangan lo berpikir ketika laki-laki udah tidak seseru itu, dia tuh udah gak sayang sama lo. Tapi memang fokusnya itu berbeda, fokusnya itu untuk udah lihat ke depan. Ketika lo duannya ya, iya, tapi ketika kita bicara, kita mau nikah nih, mau serius. Iya. Oh Udah pernikahan beda. nih seperti ini, budgetnya begini. Ya gue pasti akan pakai Mendukung. 80% untuk gimana cara gue membangun empire kita ke depan. Tapi lo pernah berpikir nggak sih kayak mungkinkah kita tuh harus membiarkan api-api seru dan menyenangkan romantis itu menyala dengan cara pakai effort yang kayak waktu lo masih PDKT. Dan itu penting dalam pernikahan juga. Jadi Betul. kayak dengan lo menyatakan bahwa sebagai laki-laki gitu ya, cinta gue udah berubah bentuk aja, tapi gue masih cinta. Tapi si cewek ini butuhnya ya tetap dielus-elus, tetap dielus, tetap dikasih kata-kata manis, Betul, kayak betul. love language-nya itu. Iya. Nah, ketika lo nggak ngasih dia itu, dia layu kayak tanaman Benar. yang nggak pernah disiram. Benar. Jadi lo harus pakai effort. Ya nggak sih? Tapi juga Betul, gue setuju itu. Cuman maksudnya tadi itu harus banget karena
ya kita juga kan harus ngasih makan kita, Batin. Iya. ngasih makan batin dia, ngasih Iya. makan ego kita juga kan. Iya. Cuman kalau misalkan kita sama-sama ngerti, oke, misalkan dalam waktu seminggu gue hilang, gue sibuk, cuman di weekend gue kasih makan dia lagi, kasih makan Sebenarnya egonya, menurut lu gue itu nggak hilang tau Kak. Kalau yang tadi perlu nggak sih ada kayak gitu? Sebenarnya bukan perlu, memang sebenarnya kayak gitu. Tapi porsinya aja yang udah mulai beda. Oke. Mungkin kalau Karena pacaran kebagi. bisa tiap hari, kalau Ya. sekarang fokusnya dia, karena kan laki-laki logical thinking ya. Jadi dia tuh akan mendulukan apa yang dia rasa wajib dia lakukan. Ya tadi misalnya si iya, fokus nyari uang menafkahi. tadi, itu pasti kan yang lebih dulu. Itu lebih gitu. penting menurut liatnya. Jadi Dan sebenarnya itu bukan buat bersama juga ya. Padahal Iya. iya, kadang kan kita mikirnya, oh sekarang dia tiba-tiba lagi sibuk kerja banget nih, ngejar karirnya banget. Padahal kita lupa, ya dapur bisa ngebul gara-gara dia semangat sih di kerjaan itu. Cuma porsi yang memang si love bombingnya itu sudah berkurang, Iya. dibalikin ke porsi kebutuhan sehari-hari lo yang akhirnya terpenuhi selalu di rumah gitu kan. Iya, iya, iya. Cuma banyak nggak ada yang ngerti, nah gitu tuh. Kadang momen-momen itu tahu yang suka susah Iya. bisa dimengerti gitu. Iya. Ketika lagi kejadiannya kita kadang suka goblok aja Dan kayak bener, momen gitu. itu tuh sebenarnya yang penting itu bukan hanya komunikasi, Toleransi. tapi toleransi. Toleransi, benar setuju sih. Komunikasi, toleransi sama kayak apa namanya, cara pikir bahwa sebenarnya untuk mencintai itu sesuatu yang bisa kita pelajarin. Kan Betul. ada orang yang mikir kayak kalau gue cinta ya itu udah fix, sesuatu yang udah cara gue begini nggak akan bisa berubah selamanya. Betul. Tapi kalau kita punya kayak pemikiran, oh ternyata I can learn how to love. Nah itu kan kita jadi bisa berubah, Benar-benar. menggunakan cara-cara yang beda. Iya. Itu mindset yang dasar banget yang perlu dimilikin nggak sih? Ya benar-benar setuju. Karena gua. aku bilang kalau komunikasi kayaknya kita tuh bisa komunikasiin apa aja ke pasangan kita. Tapi terkadang yang bikin komunikasi jadi jelek adalah ketika responnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka tidak ada toleransinya kan di situ. Seharusnya ketika misalnya aku sama Bocom gitu, terus Bocom lagi cerita tentang di kantornya dia gini, ini dia lagi mumet banget cerita ke aku, respon aku malah kayak yang, ya kamu kerjanya berarti harus semangat gitu. Kan dia kan jadi kesel. Itu nyebelin banget tuh. Iya kan? oke. Tapi Kita tahu nih posisinya, oh pasangan gua lagi mau bersandar, Lagi sekalipun capek dia aja mau laki-laki. lagi mau ngeluarin doang gitu Betul, ya. sekalipun dia laki-laki, dia butuh untuk bisa mengeluh. Dia nggak apa-apa untuk mengeluh, dia nggak apa-apa untuk menangis, dia nggak apa-apa untuk jadi lemah. Yang penting pundaknya gue. Kadang kita nggak bisa fokusin itu, begitupun sebaliknya ya, suka-suka Iya. kayak gitu kan. Karena kita juga bingung gak sih kadang-kadang ngedengerin orang tuh ada baiknya kita nanya, lo lagi mau ngeluarin doang Iya. atau lagi mau dikasih input? Iya. Lagi mau dijawab nih, ya nggak sih? Benar-benar. Iya, untuk dan dijawab itu terus. itu jarang loh terjadi di sini. Iya. Untuk mempertanyakan itu. Nanya dulu, tunggu, sebelum lo lanjut, lo lagi mau venting aja atau lagi mau gue boleh jawab nih? Karena kadang kesel juga kalau kita cerita sama pasangan kita kayak gue begini malah diajarin gitu kayak Iya. enggak, gue nggak butuh itu, gue cuma Gue lagi pengen nggak butuh dikuliahin, gue nggak butuh cuma dikuliahin, iya. nyender Gue udah cukup doang. kuliah gue udah cukup nih, udah tutup sekolahnya. Gue cuman pengen cerita, lu dengerin, lu kayak oh iya Lu jadi itu. rumah. Iya, gue cuman buat jadi rumah. Pengen Udah, kayak selesai. nyaman aja dia nerima. Gue nih lagi broken, gue nih lagi nggak nyaman. Terima aja, gue udah tahu Iya. harus ngapain juga Iya. kok. Iya, nggak sih? iya. Gue udah tahu solusinya, cuman Iya. gue masih lagi di nggak enaknya dulu gitu. Soalnya apalagi laki-laki ya jarang bisa ceritain apa yang sebetulnya dia rasain. Iya. Bener banget sih. Sekalipun dia cerita ke pasangannya, pasti nggak akan 100%. Ada minimal 10%-nya yang dia tahan dulu atau dipirit-pirit ceritanya gitu. Tahu nggak kenapa kayak gitu? Ya biar nggak ngebanin. Bukan. Karena cewek kritikal banget. Selain biar nggak ngebebanin, yes. Cewek tuh kritikal banget ketika Takut sama jawabannya. sekalinya cowok open up, cewek tuh either menghantam mereka balik Iya. atau enggak kayak menjadikan itu masalah. Iya. Tapi Itu giliran malah. cowok yang nggak mau open up jadi masalah juga. Iya. Jadi kanan salah, kiri salah. Potong tuh, masukin tuh. Hah? Benar. Bener, Karena ya. balik lagi kita nggak mau cerita itu bukan kan kalau di TikTok apa ya laki-laki itu menyimpan tidak mau jadi beban gini tidak mau membebani wanitanya, enggak. Takut sama jawabannya karena benar cewek itu kritikal banget karena nanti jawabannya itu nah kan aku udah bilang dia begini Malah jadi harusnya kamu tersinggung lagi. gini enggak. Jadi takut sama jawabannya, tidak mau berekspektasi, jadi daripada gue nambah masalah baru, mendingan gue diem, ya udah, gue terima aja. Iya. Dan gue pernah baca ya penelitian yang bilang bahwa sebenarnya dari semua pernikahan yang ada pada saat ini, yang lebih depresi adalah kaum laki-laki sebetulnya. Dan mereka tuh tetap bertahan di dalam kedepresian mereka dalam berhubungan dengan pasangannya. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, tapi mereka nggak leave the relationship. Tapi kalau cewek itu kalau mereka punya masalah, mereka akan share sama teman-temannya, Iya. mereka akan ngeluarin, Lebih mereka akan komplain, mereka akan nagging, marah-marah. Tapi kalau cowok tuh kayak mereka akan terima dan mereka akan
ngumpulin itu di dalam, don't stay dalam relationship. Karena cewek lebih bisa mengekspresikan apapun yang dia rasakan, sedangkan laki-laki nggak beraksi dari Tapi apa yang dia rasakan. Bukan berarti cowok nggak merasakan kan? Betul. Jadi bukan berarti cowok tuh heartless. Jadi sebenarnya Kak Bocung tuh pernah bilang sebenarnya laki-laki itu adalah makhluk paling lemah tahu, paling apa? Lu bilangnya paling baperan, paling perasa. Paling berasa. Cuma nggak kelihatan aja, karena setiap kali dia merasa dia Karena akan dia beraksi. Udah ada. Lewat ini gitu. Kalau cewek kan enggak, dia akan bereaksi. Oh, gue kena kesal nih, gue marah, gue ngejulit tuh dia sama teman-teman gue. Atau gue telepon laki gue kayak, tadi gue gak suka dia sama teman aku yang ini. Gitu, kita bisa Bukan bereaksi. action ya. Bukan Kalau cowok action. problem solving Iya, ininya. karena gini loh, Langsung. stempel yang ada dari kecil itu sebenarnya sepengaruh itu loh. Cowok kok nangis, Iya, boys Iya. don't cowok cry. cowok kok cerita-cerita, Cowok harus cowok kuat. kok curhat. Itu sebegitu ngaruhnya ke psikologis laki-laki. Iya. Kayak iya lagi masa. Makanya kita cuma cerita ke teman dekat banget. Dan ketika kan perempuan itu kalau cerita itu temennya akan welcoming kan kayak Iya. cowok tuh belum tentu temennya welcoming. Ya, Karena punya pemikiran sama. Karena punya pikiran sama. Jadi akan relate bareng. Ya udah sih, elah lu gitu doang. Iya, baper deh lo emosinya, apa namanya? Iya, baper. Baper. Jadi satu-satunya harapan laki-laki untuk bercerita itu sebenarnya cuma satu, pasangannya. Pasangan yang bisa menampung. Yang bisa menampung itu. Harapannya cuma satu. Makanya mungkin menikah muda. Di dunia ya. Iya, di dunia. Kita nggak bahas Tuhan Iya. ya. Harapannya di dunia yang face to face, untuk harapannya untuk bisa cuma satu, ya pasangannya. Kalau pasangan tidak bisa menjadi rumah penenang buat dia, selesailah kita. Nggak ada tempat ya? Nggak ada tempat. Dan kita tidak boleh merengek meminta tempat. Karena laki-laki tidak bercerita. Wow. Iya. Kasian nggak? Kasian. Jadi emang kadang berhubungan tuh mudah. Memiliki status tuh mudah, yang sulit adalah menjadi rumah. Untuk diri sendiri. Dan baik lagi, pasangan. kita tuh kita tuh paling malas ngomongin orang. Dengar cerita yang nggak penting. Iya. Masalah-masalah cewek sama cewek gitu-gitu. Iya. Dan kita dituntut untuk mendengarkan itu. Dan kalian pakai effort untuk mendengarkan dan diem aja. Itu effort luar biasa Dan loh. itu katanya nggak bener loh kalau cewek ketika lo udah punya pasangan, terus lo mengharapkan cowok lo untuk menjadi kayak teman-teman cewek lo. Lo curhat ke dia dan lo mengharapkan dia cuma dengerin doang. Atau Karena ngeresponnya sama gitu. cowok tuh emang kayak naluriahnya, instingnya adalah untuk ngasih solving problem. Jadi kalau cowok lo ngasih solusi, itu emang naluriahnya dia. Kalau misalnya lo mau nyari girlfriends baru, ya cari teman-teman cewek gitu. Dan tahu nggak kenapa kita mendengar, kenapa ketika cewek cerita yang menurut kita nggak penting, Ya. kita mendengarkan aja, kita nggak berani macam-macam. Karena kita takut dengan jawaban mulut. Aku cerita sama temen aku, lebih seru temen aku daripada kamu. oh itu bisa Itu diambil kayak bahasa. gitu. Bisa. Walaupun mungkin nggak ngomong secara langsung ya, akan terlihat. Gue cerita sama temen gue nggak gini. Itu nyakitin banget ya kalau Itu cewek nyakitin ngomong banget. Karena kan kita mau jadi number one. Lu number one-nya gue maunya. Makanya kita standby. Walaupun kita nggak suka ya udah. Bener banget sih. Walaupun gue nggak suka ya gue harus dengerin. Yang tadi kita bilang di awal, cinta tuh nggak boleh ada komparisi, nggak boleh, jangan sampai kita jadi Iya. kompetisi juga, nggak boleh ada plagiasi, pretensi, nggak boleh Terus tuh. lo nyadar gak sih kalau buat cowok hubungan itu tuh kayak relationship tuh kayak kita tuh tim. Harusnya kita tuh tim. Gue tuh jadi number one-nya lo number one-nya gue. Betul. Tapi buat cewek hubungan itu kayak nggak tahu apa. Kayak apa ya? Gue juga Ngeblank. nggak sama cara pikirnya. Cewek tuh memasuki suatu hubungan goalnya juga tergantung masing-masing gitu loh, kayak Iya. masih belum clear. Iya. Iya. Bisa jadi kayak mengisi kekosongan gue yang grow up tanpa ayah. Iya. Bisa jadi misalnya Itu dia kan punya daddy Atau issue. misalnya butuh untuk ada ATM berjalan. Bahasa kasarnya tuh gitu. Ya bisa jadi. Ya kan, ada yang kayak yang penting gue keluar dari Jadi nggak ada kesusahan hubungannya ini gitu. sama tim yang namanya tim satu. Iya. Karena Satu. pengen semua yang gue bebanin udah gue lemparin aja ke laki gue. Jadi gimana Laki mau gue jadi selesai. satu kalau misalnya itu aja basic banget aja udah beda gitu. Susah. Susah. Nah, ini kan gue sempet ngomong juga kalau mau lu sebenarnya nggak apa-apa untuk kita punya kriteria tertentu ya. Kan banyak tuh di TikTok lagi rame beberapa bulan lalu ya, gue lupa konten yang pokoknya kalau punya standar ya jangan diturunin standarnya. Yang kayak gitu loh. Oke. Standar yang pengen lakinya tuh yang mukanya kayak Korea. Beneran dapet Korea yang kayak gitu-gitu tau kan. Menurut gue nggak apa-apa lu punya standar dan lu punya goals lu mau jadi apa, tapi pastikan kamu punya harga untuk ngebayarnya. Gue pernah bilang gitu.
Pastikan lu juga bisa untuk mencapai si goals itu. Karena contoh ya, kita di sini, kita pengen pasangan kita di sini, Kan ya nggak konsep. bisa, nggak apple to apple dong. Iya. Kecuali lo mau laki lo di sini, lo nya paling di sini lah, beda-beda tipis, ngejarnya masih enak, gitu kan? Makanya gue selalu lihat, gue ada beberapa konten sosial media kan yang cewek-cewek selalu bikin konten. Anjir, gue dihidupin sama keluarga gue dari kecil, disekolahin, dikasih makan sampai kuliah. Terus ada laki-laki dateng ngajak hidup susah, hello, gitu-gitu kan. Maksud gue, emang tuh laki-laki nggak dikasih makan sama ibunya? Emang tuh laki-laki nggak dikuliahin sama ibunya? Ngerti nggak? Kan sama. Kenapa perempuan itu Perempuan lebih punya hak. untuk mendapatkan laki-laki yang Kenapa lebih. beda? Kenapa laki-laki sekarang mencari perempuan yang punya value. Gue nggak lihat lo bibit bebot lo. Gue tidak lihat lo kuliah apa. Gue tidak lihat lo dokter lo apa. Gue nggak lihat itu. Ya. Cuman satu, apakah lo punya value sebesar itu untuk mendapatkan apa yang lo tuntut? Perbedaan penilaiannya tuh mungkin gini ya, ketika perempuan melihat laki-laki dari apa yang dia lihat dari sudut pandang mata. Betul nggak? Kayak misalnya dia cakep atau enggak, dia punya duit atau enggak, Itu karirnya cewek, bagaimana, cewek ke cowok, ya. cewek ke cowok. Sedangkan cowok ke cewek ngelihatnya dari apa yang tidak terlihat Gue dari bisa sudut nggak mata. nih lo mendampingi gue dalam hidup, Iya, gitu ya? iya, Lebih kayak itu. gitu ya sih. Bisa nggak lo mendampingi dalam hidup? Iya. Bisa nggak nanti ke depannya ketika gue lagi tidak di posisi sekarang, lo akan sama seperti ini? Iya. Iya sih, kayaknya concern cowok paling Iya, besar. karena itu ketakutan. Dan itu realita. Itu realita. Itu realita. Oke, sekarang mungkin sekarang lah, gue punya uang misalkan, gue punya uang. Cowok punya uang ketika punya pasangan tuh belum tentu tenang. Karena ketika gue punya uang, oke, lu menjadi istri yang baik, lu mendampingi Pas gue gue. lagi broke, Cuman gimana? itu bukan ujian tertentu, ujiannya. Iya. Kalau gue lagi punya uang, yang lagi diuji itu gue. Oke. Bisa nggak gue tetap dengan lu ketika gue lagi punya semuanya? Iya. Ya kan? Iya. Jadi jangan berpikir, ya gue sama lu kok nemenin lu. Enggak. Nanti ketika gue nggak punya, kalau gue udah menunjukkan gue setia sama lu, ketika gue punya uang, nanti ketika gue tidak punya uang, di situ baru ujian ke lu. Iya sih. Iya. Bisa nggak? Bukan tetap bersama gue ya. Jadi jangan salah. Jangan sampai laki-laki Gue jatuh tetap itu. sama dia kok gitu. Iya, bukan. Lo tetap sama kelakuan, tetap respect sama Tetep laki-laki iya, lo. nge-respect. Bukan karena Nge-treat sama. iya. Itu makanya tadi gue bilang kalau cewek ngeliat ke cowok dari apa yang kasat mata, kalau cowok ngeliat ke cewek bukan dari yang dia kasat mata. Iya. Ketika kena di batinnya baru Iya. itu. Makanya kemarin gue nggak tahu gue liat dari mana, ada satu orang bilang gini, buat perempuan kalau lo cari laki-laki buat lo nikahin, copot dia anak siapa, copot dia bisa apa, copot dia seseru apa, copot dia punya apa, punya duit seberapa banyak, lihat dia berdiri dengan segala kekurangannya, dengan segala negatifnya, mau nggak lo hidup sama dia? Iya. Lo lihat dari situ. Kalau misalkan, oh gue mau tapi masukin dulu dong, Minimal ini. nggak bisa. Oke. Lo copot semuanya, hartanya lo copot, mungkin famousnya lo copot, mungkin Powernya lo copot, Ya. lihat dia berdiri. Iya. Karena itu dia yang akan lo nikahin. Iya. Karena yang tadi gue copot itu semua, itu kan pasangan, Iya. itu bisa diambil kapanpun. Ya kan stay itu ini orangnya. Iya, edukasi kayak gini tuh penting banget sih buat banyak orang. Betul. Karena banyak orang yang berada dalam posisi yang misalnya nih seorang cewek udah bener gitu, dia kayak ngeliat dia tuh maunya cowok yang ya udah gue mau setia sama lo dalam keadaan susah maupun senang bla bla bla. Tapi ketika dia willing untuk stay dan setia dan nge-respect cowoknya yang lagi susah, teman-temannya atau ibunya sendiri atau keluarganya sendiri shaming dia. Lo ngapain sih masih sama cowok ini? Padahal dia udah kayak nggak ngasilin uang, dia kayak nothing. Jadi kesetiaan itu bukan value di masyarakat umum. Ya, itu sedih mungkin- banget sih. Mungkin terkecuali kalau emang udah abusive parah Abusive yang beda hal. Itu beda hal. Iya. Itu beda. Kalau dia abusive Abusive emang parah harus. dan Abusive, emang- selingkuh itu udah beda. Di luar dari dua itu menurut gue masih patut untuk dipertahanin. Iya. Karena ya roda hidup tuh muter. Gue pernah bilang hidup tuh kayak kita naik gunung, tau Kak? Nyampe di bawah kita lagi excitednya kan, oh gue mau naik gunung nih, gue keren. Pertengahan jalan kita mikir, anjir kapan nyampenya ya di gunung ini. Nyampe di puncak kita ngerasa kita udah wah banget udah naklukin gunung itu. Padahal tanpa disadar, ketika lo naik gunung yang lo incer paling inti adalah turun lagi ke bawah. Berarti kan kita harus nyaman, enjoy sama titik terendah kita kan. Oke. Titik paling bawah. Ketika lo bisa damai sama titik terendah lo, maka lo akan bisa menikmati Iya, titik ketika iya. lo di atas. Dan mensyukuri dan menghargai. Betul.
Itu juga. Nggak cuma sekedar kayak, oh gue kaya nih, duit gue udah banyak, nggak cuma sekedar kayak gitu. Tapi lu kayak, walaupun duit gue banyak, tapi gue tahu how to gue savingnya, how to gue begini ya. Walaupun laki gue begini, kasarnya udah perfect banget nih segala macam, tapi gue mesti tahu gimana cara gue ngejaganya dia. Harus mungkin dari guenya juga, apakah gue mulai harus mengemong dia lebih, gue respect sama dia, gue hormatin dia, atau gue mulai jaga badan gue buat dia tuh selalu nyaman ngelihat gue, iya nyenengin dia gitu. Kadang kita tuh suka lupa, dan hal-hal kayak gini ya di anak-anak zaman sekarang kak, percintaan zaman sekarang itu nggak kelihatan. Mereka tuh ngeliat apa yang pasangan gue punya aja di depan mata. Iya, itu yang Kalau enggak mah udah, entar baru ngeluhnya pas udah nikahnya gagal. Ntar pas udah ininya ketika lagi mau menikah tiba-tiba keluarganya pasangannya nggak demen sama dia, baru dia ngoceh-ngoceh. Padahal dia lupa, kadang nih ya kita terlalu orang lain sampai kita lupa ternyata mungkin dalam satu kesalahan-kesalahan itu kita yang mengambil peran Gue selalu percaya itu sih. dalam membuat kesalahan. Setiap hubungan yang gagal, pasti dua belah pihak punya andil yang sama besar Betul. dalam kegagalan itu. Nggak ada Betul. satu yang lebih besar kesalahannya. Dua-duanya setuju. pasti punya. Tapi gue respect Tergantung banget. kita mau jadi ketika lu buat salah, ya udah lu jangan lihat orang lain dulu. Lu selesai sama diri lu dulu. Jadi ketika lu ketemu, lu udah bawa salah lu dan lu willing untuk mengakui itu dan pasangan lu udah bawa salah, lu akan ketemu. Jangan mencari oh salah dia. Atau enggak salah Oh, orang tua kurang lu, dia. atau enggak salah temen lu, atau enggak bisa. Atau nggak kayak lo punya pasangan toksik misalnya, atau mantan deh. Sebenarnya lo juga punya salah Pasti. menjadi pasangan dia, karena lo enabling, lo tuh membolehkan, membiarkan pasangan lo berperilaku toksik ke lo selama berbulan-bulan, dan lo nggak berkomunikasi supaya dia berubah. Lo membiarkan dia untuk jadi orang yang toksik. Itu kan juga lo mengizinkan dia, lo membuat dia berfungsi jadi orang toksik. Itu kan lo punya peran juga sebenarnya. Jadi nggak cuma toksik dia yang salah doang gitu. Iya. Nah, ini aku dulu gitu kak, putus nih, pasti gue jelekin mantan gue juga. Ya, karena dia, misalnya ditanya ya, lo kenapa putus? Ya soalnya dia suka selingkuh, misalnya gitu. Nah sekarang ketika aku ditanya sama banyak orang, lo kenapa putus? Ya nggak apa-apa, udah nggak sejalan, tapi dia adalah orang yang pernah bikin gue bahagia. Kita tuh nggak boleh lupa, kan dulu kita pasti ada senang-senangnya lah sebelum kita berantem. Benar. Iya kan, berantem itu adalah Kekurangan dulu. dia ada yang lo terima. Betul, kita pernah lewatin itu bareng, jadi ya nggak ada yang pernah buruk mantan gue. Cuma memang menurut gue tidak sejalan ketika untuk jangka panjang saja. Mungkin gue pengennya sampai finish, dia cuma pengen di setengah jalan atau di sepertiga jalan, ternyata dia yang muter balik. Udah cuma karena itu. Tapi selebihnya dia udah cukup baik menemani gue selama sekian tahun, misalnya kayak gitu, atau sekian bulan. Harus biar tujuannya ketika gue ketemu pasangan yang baru, kenapa gue mulai healingnya dari semua mantan gue itu, ketika gue sama pasangan gue yang baru, gue nggak ngebawa itu. Gue nggak komparisiin dia dari apa kekurangannya mantan gue. Jadi gue selalu ingat, gue tanamin di kepala gue bahwa enggak semua mantan gue baik. Memang kita berpisah karena nggak sejalan aja. Bukan karena dia buruk, dia gimana tuh udah enggak. Gitu. Takut gue. Ntar kalau gue makin ngeliat yang buruk-buruknya, gue ngeliat buruk juga dari laki gue, nggak kelar-kelar. Proyeksi lagi kan. Padahal kan tadi dibilang sama Boy, trauma kita bukanlah tanggung jawab siapapun. Iya. Tanggung jawab diri kita sendiri. Kita sendiri. Oke. Oke, ini baru halo hati. Iya. Pecah sih Udah ini episode lama nih kita nggak Ini episode ngobrol pecah sedikit sih ini. nih. Tapi gue respect banget tuh sama Parah-parah, lu Kak pinter Caca. sih. Dari mulai Kak Caca Idola gue nggak pernah salah pilih idola. Iya. Dari dulu pernah sebutin idola gue yang salah. Iya. Kak Caca, Coki. Oh iya betul. Iya, idola gue nggak pernah salah. Ganindra Bimo. Ganindra Bimo. Tapi Kak, emang aku tuh sebelum kita masuk ke segmen terbaru ya, aku mau ngasih tau kalau aku tuh respect banget dari mulai Kak Caca. Aku ngikutin Kak Caca waktu mental health Ya issues. gue itu ngikutin Kak Caca lu. Bukan, ini kan lu filmnya, sorry, karyanya. Gue tuh personality-nya dia dari mulai dia self healing, self love-nya, terus cara kamu ngebina sama mantan suami sama anakku tuh bagus banget. Kamu bahkan waktu di pesantren nggak saling ngejelekin gitu kayak. Sempat ada masa chaosnya sih, sempat ada Tapi masa-masa healingnya tuh tegang, bagus tapi gitu loh. lanjutannya kita berproses lebih baik lah, berusaha Iya, sebaik mungkin. dan bagus banget. Jadi gue kayak anjrit dia bisa sedamai itu, woy, gitu. Kita masuk Demi ke anak segmen sih. BBM. Oke. Ada namanya baca-baca DM. Oke. Ini Kak Caca silakan. Mau nanya Kak, apa trauma atau luka yang pernah kita alamin? Apa trauma atau luka yang pernah kita alamin akan bisa hilang sepenuhnya? Dan gimana cara supaya luka atau trauma itu nggak bikin relapse? Kalau yang gue tahu, kita itu bisa nge-healing segala hal apapun itu ketika kita
nggak cuman butuh mau, tapi juga butuh waktu. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh kayak gini loh, gue tahu nih trauma luka batin gue ini ada A, B, C, D, E. Gue pengen hari ini gue datang ke hipnoterapis atau ke konselor, ke psikolog, gue nyembuhin semuanya. Nggak bisa. Kadang-kadang kita udah mau, tapi waktu emang menentukan belum saatnya kita untuk healing itu. Kalau kita healing semuanya sekarang, kita overwhelm. Mungkin itu bisa jadi gitu. Tapi satu hal lagi yang perlu kita tahu juga adalah ciri-ciri tolak ukur orang yang udah healing dengan trauma batin A misalnya adalah ketika misalnya gue nih, kalau gue punya trauma batin A, saat gue lagi menceritakan trauma itu ke lo, gue lagi ngomongin soal that particular detailed event, dan gue tuh ngomongnya nyantai, nggak ada beban emosi dalam diri gue, nggak ada sakit hati, nggak ada perasaan yang overwhelming. Kalau gue menyampaikan itu dengan santai, tandanya gue udah healing. Gue udah berdamai dengan itu, dan gue udah nggak nangis lagi pada saat cerita kejadian itu ke kalian. Dan itu gue udah healing dengan itu. Tapi kalau gue masih cerita penuh emosi, masih mempengaruhi gue lah secara emosional, tandanya gue masih ada luka di situ. Itu sih. Kalau menurut gue mungkin kalau lupa nggak bisa kali ya. Karena Melupakan sesuatu hal enggak mungkin. Iya, kalau lupa kayaknya enggak, karena itu adalah hal yang pernah terjadi di kita. Kita pasti akan ingat, apalagi luka, ya kan? Tapi kalau bisa menghilangkan si rasa amarahnya, kuncinya sedihnya. tuh dari misalnya lo nganggap itu tuh negatif sampai level 10, gimana lo menetralkan itu jadi 0 lagi. Dan nggak apa ya, bukannya bikin lo marah, bukannya bikin lo sedih, tapi netral, bener-bener kayak jadi kalau kayak gambar Zero garis feeling gitu. Nodal tuh di titik yang tengah-tengah banget, yang 0, bukan yang minus ke bawah, bukan yang plus ke atas. Itu Udah paling zero bahaya feeling sih, ibaratnya kan. netral aja. Itu berarti gimana? Lanjut. Supaya luka tuh. Kak, menurut kakak cara yang pasti untuk bisa nemuin jati diri kita tuh gimana ya? Aku selalu nggak nemuin itu sampai umur 27 tahun. Gua bingung deh sama, menurut gua ketika kita gimana ya? Ketika lu mencari jati diri tuh bukannya gua mau nyari jati diri gua. Gue siapa sih? Sebenarnya nggak gitu nggak sih? Kayak itu bukan sesuatu yang lo temukan di luar gitu loh. Iya, jadi ya lu ngembangin diri lu, menurut gua lu cari. Tapi nggak salah ya nyari keluar Nggak buat salah, biar tahu yang gue cocok sama diri gue. Iya, apa. cuman ditungguin gitu kayak anjing jati diri gue. Jadi kayak di Gue bawah udah stres nyobain gitu ya. ini itu ternyata gue masih nggak tahu gue tuh apa sih, gue tuh gimana sih gitu. Itu Atau kayak, just be okay dengan lo belum tahu. iya, Be okay nggak dengan masalah lo gitu masih kayak bingung gue ini yang mana ya, dan nggak apa-apa itu bukan sesuatu mission yang harus lo selesaikan di umur 27. Iya. Gue di umur 30 tahun gue nggak tahu jati diri gue. Dan itu nggak apa-apa deh. Dan itu nggak apa-apa, lo nggak bisa datang ke gue kayak lo jati diri lo sebenarnya ya gue laki-laki gitu. Gue cuma bisa ngomong gitu, ya, gue laki-laki dewasa, gue bekerja udah gitu kan. Lebih ke mungkin nikmatin day by day-nya aja kali ya. Apapun yang terjadi di dalam 24 jam lu bernafas Dan lo itu. baik sama orang. Iya. Betul. Duduk bareng sama Iya. diri sendiri gitu. Bener, baik kayaknya. sama orang, manfaat, tidak bermasalah sama orang, terlalu positif, bertanggung jawab. Itu menurut gue udah Mungkin yang cukup bikin jati diri orang sih. stres nyari jati diri tuh karena lu kebanyakan ngeliat dari orang lain, lu komparisi diri lu sebetulnya. Iya. Atau enggak lo lagi banyak ngeliat-liat konten yang judulnya kayak find yourself. Iya. Iya gitu-gitu loh, iya, yang iya. membuat lo ngerasa bersalah kalau lo belum tahu exactly, lo nggak bisa menjabarkan diri lo tuh A B C D E F G itu apa aja. Kali itu nggak ada tuh dalam hidup makanya kayak gue bingung kayak misi untuk lo mencari jati diri Iya. gitu. Atau lu selalu mengikuti apa keinginan orang lain, entah dari pihak keluarga atau apa yang lu lihat sebagai idola lu dan segala macam. Lu terlalu fokus ke orang lain itu. Ya. Lu Nggak, kok sekarang- dia bisa ya even sedamai orang ini, yang kok dia udah bisa ya nemuin gini ya. orang yang udah merasa dia nemuin jati dirinya aja bisa tiba-tiba lost, Iya. tiba-tiba lupa dirinya dia siapa itu aja bisa. Benar. Dan pengertian jati diri itu buat orang beda-beda tau. Iya. Nggak akan kita sama ratakan jati diri menurut Kak Caca mungkin bertanggung jawab menemukan ini, mungkin menurut gue atau jati diri itu lo menikah gitu. Kan nggak ada yang tahu gitu kan jati diri. Beda-beda. Ya cari aja apa yang membuat kamu puas sih sebetulnya dan bisa nikmatin hari per harinya kamu. Itu Gitu ya. simple tapi nggak gampang ya. Iya betul. Lanjut. Terakhir, menurut kakak kita punya sahabat cowok atau cewek dan masih komunikasi pas kita udah punya pasangan, apakah termasuk micro cheating?
tergantung nih. Tergantung sih selama Kalau misalnya pasangan emang lu tahu. pasangannya Tahu, pasangan ya. lu tahu ya itu berarti bukan Iya. micro cheating. Tapi kalau lu melakukan itu tanpa lu mau pasangan lu tahu atau nggak menyembunyikan dari pasangan lu, ya itu cheating. Dan kenapa lo menyembunyikan? Pasti kan ada sesuatu. Nah itu Iya. tuh yang perlu lo gali Iya. lebih dalam. Bisa jadi apakah karena pasangan lo nggak suka sama sahabat lo itu kah? Atau mungkin ternyata lu ada main belakang sama sahabat lo itu sama-sama punya Atau rasa lo tapi nggak punya bisa feeling nyatu. tapi belum disampaikan. Terus lo masih kayak gue bisa nih sama yang ini. Iya, gitu iya, gitu nggak ada yang loh. tahu. Iya, kan? nah itu baru micro Masih menunggu cheating. waktu ya itu Benar, micro cheating. benar. Tapi kalau selagi emang sebenarnya fan-fan aja, cuma lu nggak mau ngomong aja, mungkin karena lu takut dia nggak terima, pasangan lu nggak terima, gimana hubungan Iya, lu dengan iya. sahabat lu, ya menurut gua ya udahlah didiskusikan Nggak ada aja masalah. gitu. Iya, iya, iya. Gokil, episode terbaik menurut gua. Iya. Oh, masa sih? Serius, serius. Iya, Gila, lu ini gokil sih. sepanjang season 6. Oh, seneng Episode banget. terbaik, episode Sumpah, terbaik. seneng banget. Nggak Oh berasa my kan? God. 1 jam? Nggak berasa. Udah 1 jam Sumpah, lebih. kayak baru 5 menit. Bukan? Sumpah, gue nggak bohong. Bukan? Tapi Happy nggak Kak datang ke Halo Ha? Senang, karena kayak nyantai banget. Santai Ngobrolnya kan? kayak lagi ke rumah teman aja, terus ngobrol-ngobrol, nggak kayak Iya kan? bikin podcast gitu. Iya kan? Dan banyak banget edukasinya tahu kita, Iya, iya. banyak kita ngajarin Lu bilang ini topik kita. daging semua nih isinya nih. Ilmu lagi aja lu semua kan. Ilmu lagi. Terima kasih untuk Kak Caca udah datang ke Terima sini. kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk Batavia Whiskey dan juga Batavia Highball enak banget tau. Parah. Bener-bener buat minum-minum santai enak nih. Enak. Jadi kalian terima kasih banget untuk sponsor-sponsor kita yang disponsorin kita. Semoga panjang ya kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mau dengerin episodenya Halo Hati secara audio sudah ada di Spotify-nya @halohati. Jangan lupa juga kalau kalian ngerasa kayaknya kita perlu Kak undang Kak Caca lagi nih. Ya kan, next time kita bahas lagi dong sama Kak Caca tentang yang ini. Terserah, silakan tulis aja di kolom komentar YouTube kita atau bisa DM aja ke Instagram @bloomdaily atau ke TikTok kita di @bloommedia. Tapi jangan lupa juga untuk di-follow, subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya dan tolong buat para subscriber kita kalau kalian mau menggal potongan-potongan kita ditulis nama YouTube-nya biar yang lain bisa nonton secara full ya guys ya. Itu sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Thank you Kak Caca.